Halo, selamat datang kembali di channel Cek Fakta, tempatnya Anda mendapatkan informasi terlengkap, analisis tajam, serta update paling cepat seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Asia dan Indonesia. Di sini, kami tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengajak Anda memahami cerita di balik layar, fakta-fakta penting, dan tentu saja dinamika menarik yang kadang tidak banyak diungkap media lain. Jadi, kalau Anda baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang cukup mengejutkan sekaligus menyedihkan. Sosok yang sempat menjadi tangan kanan pelatih Kim Sang-sik di timnas Vietnam, yaitu Choi Won-kwon, kini justru mengalami nasib yang berbanding terbalik. Setelah mengukir kejayaan bersama Golden Star Warriors dengan menjuarai Piala AFF 2024, kini ia harus menerima kenyataan pahit ketika mencoba karier baru sebagai pelatih kepala klub di Liga Vietnam. Ya, perjalanan karier Choi Won-kwon yang semula penuh cahaya, tiba-tiba berbalik arah menjadi penuh tekanan, kritik, bahkan kesedihan. Lalu, bagaimana sebenarnya cerita lengkap dari kejatuhan pelatih asal Korea Selatan ini? Apa saja penyebab ia gagal menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih kepala? Dan apakah masih ada harapan baginya untuk bangkit di masa depan? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini, hanya di Cek Fakta. Flashback, kejayaan bersama timnas Vietnam. Untuk memahami kisah ini, kita perlu mundur sejenak ke masa ketika Choi Won-kwon masih menjadi bagian dari timnas Vietnam. Sejak kedatangan pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, pada awal tahun 2023, Choi Won-kwon dipercaya sebagai asisten utama atau tangan kanan. Perannya begitu vital, terutama dalam hal komunikasi, strategi, serta pendekatan taktis kepada para pemain muda maupun senior. Keberadaan Choi bukanlah tanpa alasan. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan memiliki wawasan luas tentang sepak bola Asia. Pengalamannya di Korea, baik sebagai pemain maupun pelatih, membuatnya menjadi aset penting bagi tim. Dan benar saja, kolaborasi Kim Sang-sik dan Choi Won-kwon menghasilkan buah manis. Puncaknya terjadi di AFF Cup 2024 atau yang sering disebut ASEAN Cup. Di turnamen itu, Vietnam tampil luar biasa dengan permainan menyerang, organisasi pertahanan yang solid, serta keberanian untuk menurunkan banyak pemain muda. Choi disebut-sebut sebagai salah satu otak di balik keberhasilan strategi Vietnam. Ia sering terlihat memberikan instruksi langsung dari pinggir lapangan, bahkan terkadang lebih vokal daripada Kim Sang-sik sendiri. Hasilnya, Vietnam berhasil menjadi juara AFF Cup 2024, sebuah pencapaian yang kembali mengangkat gengsi mereka setelah sempat terpuruk beberapa tahun sebelumnya. Nama Choi Won-kwon pun ikut melambung tinggi. Banyak pengamat menilai, suatu saat nanti ia pasti akan menjadi pelatih kepala yang sukses. Keputusan mengejutkan. Tinggalkan timnas, namun setelah momen puncak itu, publik justru dikejutkan dengan keputusan Choi Won-kwon untuk meninggalkan timnas Vietnam. Alasannya sederhana, ia ingin menjajal tantangan baru sebagai pelatih kepala, bukan lagi sekadar asisten. Dalam wawancara singkatnya, Choi mengungkapkan bahwa meskipun sangat mencintai pekerjaannya bersama tim nasional, ia merasa sudah waktunya melangkah ke level berikutnya. Ia ingin merasakan langsung bagaimana menjadi decision maker utama, bertanggung jawab penuh atas hasil sebuah tim, dan bukan hanya sekadar pendamping. Keputusan ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Banyak fans Vietnam yang kecewa karena merasa Choi masih sangat dibutuhkan. Apalagi hubungan kerjanya dengan Kim Sang-sik sudah sangat harmonis. Namun di sisi lain, ada juga yang mendukung langkahnya karena melihatnya sebagai peluang emas untuk berkembang. Tak lama kemudian, kabar berhembus bahwa Choi menerima tawaran untuk melatih sebuah klub di V-League, yaitu Tan HFC. Klub ini sebelumnya sempat dilatih oleh Felizar Paupev dan Tomislav Steinbrugner, tetapi hasilnya mengecewakan. Manajemen pun berharap kehadiran Choi bisa membawa angin segar, membangkitkan kembali semangat, serta mengembalikan kejayaan klub yang sempat diperhitungkan di Vietnam. Harapan tinggi di Tan Hang. Kehadiran Choi di Tan Hang langsung menimbulkan ekspektasi besar. Bagaimana tidak, ia datang dengan status pelatih yang baru saja membawa Vietnam juara AFF.
Fans Tan Hag optimistis bahwa tim kesayangan mereka akan berubah drastis. Media lokal pun ramai-ramai memberitakan kedatangannya sebagai sebuah revolusi baru. Namun, kenyataan di lapangan ternyata jauh berbeda dari ekspektasi. Sejak awal musim, performa Tan Hag justru terjun bebas. Alih-alih bangkit, mereka malah semakin terpuruk. Dari 4 laga pertama, tim asuhan Choi hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Puncak kekecewaan terjadi saat Tan Hag kalah 1-3 dari HAGL di ajang kualifikasi Piala Nasional. Padahal, pertandingan tersebut digelar di kandang sendiri dan lawan yang dihadapi sedang dalam kondisi buruk. Fans yang datang ke stadion pun meninggalkan tribun dengan wajah kecewa dan marah. Kekalahan itu semakin diperparah dengan hasil berikutnya di Liga Vietnam ketika Tan Hag tumbang 0-2, lagi-lagi di kandang sendiri. Secara keseluruhan, mereka hanya mampu mencetak sedikit gol, tetapi kebobolan cukup banyak. Tak heran, posisi Tan Hag langsung terjerembab ke dasar klasemen sementara. Rasa malu dan kekecewaan dalam konferensi pers pasca pertandingan. Choi Won-kwon tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Dengan wajah muram, ia mengaku sangat marah dengan hasil yang didapat timnya. "Saya tidak senang, bahkan marah," katanya dengan suara tegas. "Kami sebenarnya bermain cukup baik di babak pertama, tetapi gagal memanfaatkan peluang. Seandainya kami bisa mencetak gol lebih dulu, mungkin hasil akhirnya akan berbeda. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar Tan Hag yang sudah datang mendukung, tetapi pulang dengan kekecewaan." Ia menambahkan bahwa seluruh staf pelatih dan pemain harus bekerja lebih keras lagi, mempersiapkan diri dengan lebih baik menjelang laga berikutnya melawan Haiphong. Bagi Choi, kekalahan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga menyangkut harga diri. Pernyataan itu memperlihatkan betapa berat tekanan yang kini ia rasakan. Dari seorang asisten pelatih juara AFF, kini ia dicap sebagai pelatih gagal yang bahkan tidak mampu mengangkat tim papan tengah Liga Vietnam. Analisis penyebab kegagalan awal. Jika kita analisis lebih jauh, ada beberapa faktor yang membuat perjalanan Choi di Tan Hag tidak berjalan mulus. Pertama, masalah adaptasi. Sebagai pelatih kepala baru, ia tentu membutuhkan waktu untuk mengenal karakter pemain, kultur klub, hingga dinamika kompetisi domestik yang berbeda dengan turnamen internasional. Kedua, faktor psikologis pemain. Setelah beberapa musim mengecewakan, mental pemain Tan Hag sudah rapuh. Membangun kembali kepercayaan diri jelas bukan hal mudah, apalagi ketika hasil buruk terus berlanjut. Ketiga, taktik yang diterapkan Choi mungkin belum cocok dengan materi pemain yang ada. Ia dikenal menyukai permainan pressing tinggi dan serangan cepat. Namun, pemain Tan Hag tidak semua memiliki kualitas untuk menjalankan strategi tersebut. Akibatnya, alih-alih tampil solid, mereka justru sering kehilangan keseimbangan. Keempat, ekspektasi berlebihan dari fans dan media. Kedatangan Choi dianggap sebagai solusi instan, padahal membangun tim butuh waktu. Tekanan besar sejak awal membuat ruang geraknya semakin sempit. Dampak reputasi. Nasib buruk di Tan Hag tentu berdampak pada reputasi Choi Won-kwon. Dari seorang asisten pelatih yang dilulukan, kini ia dipandang sebelah mata. Banyak pihak mulai meragukan kapasitasnya untuk menjadi pelatih kepala. Bahkan, ada yang menyebut bahwa ia lebih cocok sebagai asisten, bukan decision maker utama. Namun, jika melihat karier panjang pelatih lain, kegagalan di awal tidak selalu menjadi akhir. Banyak pelatih besar dunia yang sempat terpuruk di klub pertamanya, tetapi kemudian bangkit dan meraih kesuksesan. Pertanyaannya adalah, apakah Choi mampu melewati ujian berat ini, atau justru terjerumus semakin dalam? Harapan ke depan laga melawan Haiphong akan menjadi ujian krusial bagi Choi dan Tan Hag. Jika mereka kembali kalah, bukan tidak mungkin posisinya sebagai pelatih kepala mulai digoyang. Sebaliknya, jika berhasil meraih kemenangan, sedikit banyak kepercayaan diri tim bisa kembali. Bagi Choi, inilah momen pembuktian apakah dirinya memang layak menjadi pelatih kepala atau tidak. Fans Vietnam, terutama pendukung Tan Hag, tentu berharap ia bisa bangkit dan membawa tim keluar dari zona degradasi. Namun jika tidak, masa depan Choi di Liga Vietnam bisa jadi sangat singkat. Itulah tadi perjalanan karier Choi Won-kwon, dari tangan kanan Kim Sang-sik yang berjaya bersama timnas Vietnam,
hingga kini harus menelan pahitnya kegagalan di awal perjalanannya sebagai pelatih kepala Tanhang. Cerita ini menjadi pelajaran berharga bahwa sepak bola tidak pernah bisa ditebak. Hari ini bisa jadi juara, esok bisa saja terpuruk di dasar klasemen. Bagaimana menurut Anda? Apakah Cho Won-kwon masih punya peluang untuk membalikan keadaan dan membuktikan dirinya sebagai pelatih hebat? Atau justru ia akan menjadi contoh nyata bahwa tidak semua asisten pelatih sukses bisa otomatis berhasil ketika memimpin tim sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika menurut Anda informatif, share agar semakin banyak orang tahu cerita menarik ini, dan tentunya subscribe channel Cek Fakta untuk mendapatkan berita-berita terbaru, analisis tajam, dan fakta-fakta penting seputar dunia olahraga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.